Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita ya. Perkenanan Tuhan yang selalu ada bagi hidup kita itu yang terpenting. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak beserta Tuhan, itu tidak ada gunanya. Kita harus menyadari itu, bahwa akhirnya nanti yang terpenting itu Tuhan beserta kita atau tidak. Tuhan berkenan kepada kita atau tidak. Itu yang terpenting. Jadi selama kita hidup di dunia, kita harus menyadari itu. Kesempatan kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena kalau kita sudah menutup mata, itu sudah tertutup kesempatan, tidak ada lagi. Yang ada nanti kita pada akhirnya akan dihakimi Tuhan Yesus. Tapi tidak ada kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu yang kita lakukan selama kita masih hidup sebelumnya. Tetapi saat kita masih hidup di dunia, ini kesempatan kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu yang terpenting. Tuhan mengenal kita, itu yang terpenting. Amin ya. Roh Kudus, perkenanan Tuhan, kasih karunia, hadirat Tuhan itu hal-hal yang terpenting yang harus kita sadari. Tentunya kita juga tahu ayat Alkitab lain yang mengatakan kembangkanlah talenta kita semuanya untuk kemuliaan Allah. Kita juga tahu itu. Makanya tidak hanya diam ya di ruangan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga kita kudus atau apapun kita di dalam, bukan seperti itu yang dimauai Tuhan. Keluar, cari jiwa, beritakan firman Tuhan, bersaksi. Jadilah manusia-manusia yang bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hal-hal seperti itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan mau kita belajar teori tentunya ya, belajar mengenai Alkitab. Tetapi kita tahu, Paulus juga mengatakan, walaupun bersunat tetapi tidak melakukan hukum Allah ya, lebih baik tidak bersunat tapi melakukan hukum Allah. Tuhan itu mau prakteknya. Kita belajar memang mengenai firman Tuhan, tetapi Tuhan itu mau kita prakteknya. Hal-hal yang kita pelajari itu lakukan di dunia nyata untuk umat Tuhan, tentunya untuk manusia-manusia lain yang ada di muka bumi ini. Amin ya. Jadi kejarlah perkenanan Tuhan, kejarlah hadirat Tuhan, kemudian praktekkan semua yang kita pelajari di Alkitab ini. Kembangkan talenta kita. Amin ya. Kiranya kita menyadari itu, bahwa akhirnya nanti tujuan kita itu cuma satu, bertemu Tuhan, ke surga, tidak ada yang lain. Jadi selama di dunia, mencari perkenanan Tuhan itu yang terpenting. Melakukan kehendak Tuhan itu yang terpenting. Sambil kita melakukan berbarengan ya, mempraktekkan hal-hal yang kita pelajari di Alkitab. Jaga hati kita. Karena itu tempat jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Tempatnya kehidupan itu hati kita, terpancar kehidupan. Karena dari situ hal-hal yang di luar itu diputuskan. Yang di dalam ini kalau kita menjaga, maka keputusan-keputusan atau apapun yang kita lakukan tentunya hal-hal yang mendukung kehidupan. Amin ya. Kita harus menyadari itu. Perkenanan Tuhan itu yang terpenting. Amin ya. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, tentu langkah-langkah kita akan diberkati Tuhan. Amin ya. Apapun yang kesalahan kita lakukan, tentu Tuhan rindu untuk memberkati, narik kita ke jalan yang benar. Amin ya.
Roh Kudus. Hal-hal itu yang terpenting dalam hidup kita. Pada akhirnya nanti semuanya akan kita tinggalkan. Tujuan kita hanya satu, bertemu Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan selama di dunia ini, ayo hal-hal yang mendatangkan perkenanan Tuhan, hal-hal yang mendatangkan dukungan Allah, dukungan Tuhan bagi kita. Hal-hal yang sia-sia tinggalkan. Amin ya. Apalagi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tinggalkan. Kesempatan kita selama kita masih ada di dunia ini untuk bertobat. Di tangan firman Tuhan bersaksi, jiwamu itu berharga bagi Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Jangan biarkan Tuhan itu menangisi kalian, karena kalian dengan sengaja menghilangkan diri dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Selama di dunia ini, mau dosa apapun yang kita lakukan, asalkan kita mau bertobat seperti Maria Magdalena. Seperti Maria yang mau dirajam karena dia menjadi wanita sundal. Tetapi ketika bertobat, Tuhan pakai, bahkan menjadi saksi pertama saat Tuhan Yesus bangkit. Amin ya. Hal-hal yang seperti yang dunia lakukan tinggalkan. Segala hal yang membuat Tuhan bersedih hati itu tinggalkan. Kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan selama di muka bumi. Lakukan yang baik, lakukan yang menyenangkan Tuhan. Karena tujuan kita cuma satu, bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Kita tahu pemungut cukai yang tidak disukai orang-orang karena memeras orang lain, tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Hal-hal yang atau dosa-dosa yang dilakukan selama di dunia ini, kalau mau bertobat dengan sungguh-sungguh tentunya ya, Tuhan bisa pakai. Ingat, Tuhan itu melihat sampai hati. Kalau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Karena suam-suam kuku itu akan dimuntahkan. Amin ya. Kejarlah apa yang dicintai Tuhan. Karena apa? Tujuan kita cuma satu, bertemu Tuhan ke surga. Tidak ada yang lainnya. Selaraskan apapun yang kita lakukan, tindakan apapun, keputusan apapun dengan kehendak Tuhan. Karena tujuan kita cuma satu, bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Dan selama di muka bumi ini, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia.
seturut karyamu di dalam hidupku. Hajatku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 24. Judul perikopnya salam ya. Ini perikop terakhir di 1 Korintus ya. Kita akan baca. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi di perikop ini Paulus menyampaikan ya rasa cinta dia kepada jemaat di Korintus. Dikatakan juga bahwa Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu, kepada ini ya, pada jemaat Korintus. Dikatakan juga salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Semuanya menyampaikan salam ya untuk jemaat di Korintus. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Hati mereka benar-benar mencintai Tuhan. Mereka saling mendukung, tidak ada iri dengki, tidak ada saling menjatuhkan ya saat itu. Ya mungkin ada, tapi saat itu kan mereka yang hatinya seperti itu, ini ya, mereka takut ya kepada para rasul. Kan kita tahu ada seorang yang bernama Ananias dan Safira ya, pasangan suami istri yang mereka mau menyumbangkan hasil penjualan tanah mereka, tetapi mereka mau menyembunyikan uang hasil penjualan mereka sebagian. Mereka menyebutkan penjualan dengan jumlah yang berbeda. Tapi saat itu Petrus tahu, Roh Kudus memberitahu. Padahal Petrus juga mengatakan kalau tanah itu tidak dijual, tanah itu tetap milik kamu. Kalau dijual pun itu tetap milik kamu. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Tetapi kenapa harus berbohong? Saat itu mereka langsung meninggal. Ada orang-orang seperti itu. Tetapi di surat ini kita tahu bahwa gambarannya itu mereka saling mendukung. Ada beberapa, tapi lebih banyak yang mereka saling mencintai, saling mendukung, saling berkirim salam. Amin ya. Jadi saat itu para rasul, para murid itu benar-benar mereka dilindungi Roh Kudus ya. Jadi bahkan pikiran jemaat saat itu yang tidak ada Roh Kudus tentunya ya, itu para rasul juga sudah tahu. Tapi kan kita tahu juga bahwa saat di jemaat mula-mula kita tahu saat Petrus berkhotbah semuanya mendapatkan lawatan Roh Kudus. Jadi kita tahu gambaran saat itu tuh jemaat itu banyak yang mendapatkan lawatan Roh Kudus. Yang tidak mendapatkan tuh 1-2 orang. Orangnya ya seperti Ananias, Safira. Jadi kita tahu gambaran apa yang ada di antara mereka saat itu. Mereka benar-benar saling mendukung, saling berkirim salam. Paulus juga bahkan mengatakan, dengan tanganku sendiri aku menulis ini salam dari Paulus.
Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, Tuhan beserta kita. Jadi Paulus sampai mengatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Kenapa? Mengasihi Tuhan itu satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus. Jadi Paulus sampai mengatakan siapapun yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Seperti yang dialami Ananias dan Safira. Amin ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Paulus sampai mengatakan seperti itu. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Jadi penting bagi kita ya untuk mengasihi Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dengan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa lakukan karena kita mencintai Tuhan. Perkenanan Tuhan itu yang terpenting. Karena Paulus sampai mengatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin ya. Perkenanan Tuhan, Roh Kudus itu yang terpenting dalam hidup kita. Karena tujuan kita itu bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk menguatkan. Kita bisa saling menolong. Kita sebarkan berita ini bahwa Tuhan mencintai, mereka kasih Tuhan. Karena itu tujuan satu-satunya manusia. Amin ya. Jangan lakukan hal yang sia-sia selama di muka bumi ini. Bahkan karena cintanya manusia, karena cintanya Tuhan kepada manusia, saat Tuhan Yesus disalib, menderita di atas kayu salib, ada dua orang penjahat, yang satunya mengejek Tuhan, yang satunya berkata, Tuhan ingatlah aku. Orang itu langsung ketika meninggal ke Firdaus. Tuhan itu sampai seperti itu. Jadi saat kita di detik-detik terakhir pun, selama kita masih hidup, kalau kita benar-benar mau bertobat, kita diselamatkan. Tuhan itu mencintai manusia sampai seperti itu. Di detik-detik terakhir, penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, yang satu mengejek, yang satu mau agar Tuhan mengingat dia, yang satu mati, tapi yang satu mendapatkan kehidupan, ke Firdaus. Seperti itu cinta Tuhan kepada manusia. Di detik terakhir, seorang penjahat yang hidupnya dihabiskan dalam kejahatan, tetapi saat dia mendapatkan hukumannya dan ternyata bertemu dengan Tuhan, dia diselamatkan. Yang satunya mengejek tidak diselamatkan. Jadi seperti itu Tuhan. Bahkan saat ada seseorang yang kehidupannya itu dipenuhi dengan kejahatan, tapi saat dia bertobat, mendapatkan keberuntungan bertemu dengan Tuhan di kayu salib, dia diselamatkan. Amin ya. Jadi selama kita ada di dunia ini, itu keselamatan kita. Penjahat saja yang hidupnya penuh dengan kejahatan setiap harinya, tapi saat dia bertobat, Tuhan menerima. Apalagi kita. Jadi jangan biarkan penghakiman siapapun menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Jangan biarkan tuduhan-tuduhan siapapun itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kita pasti sering dihakimi manusia lain. Tetapi kita tahu, siapapun yang menghakimi itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan saja selama di dunia ini ya, kerjanya itu menyelamatkan, bukan menghakimi. Jadi siapapun yang menghakimi kita, percaya saat itu tidak ada Roh Kudus. Karena kalau dia tahu firman, dia tidak akan menghakimi, tapi akan mencarikan solusi bagi masalah kita atau masalah siapapun. Kalaupun tidak bisa membantu, dia akan mendoakan, tidak akan menghakimi. Jadi siapapun yang menghakimi, kita tahu itu bukan dari Tuhan, tidak ada Roh Kudus. Kita itu harus mengerti firman Tuhan. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan orang-orang, untuk menguatkan. Amin ya. Karena kita tahu, bahkan di dunia pelayanan pun,
orang-orang yang pelayanan tuh kerjanya menghakimi. Padahal Alkitab yang mereka baca setiap hari itu isinya itu Tuhan tidak menghakimi tapi menyelamatkan. Yang mereka contoh jadi siapa? Jadi pentingnya kita untuk menguatkan diri, untuk bisa menguatkan orang lain. Dan kita juga berharap ya Tuhan tuh nantinya memilih orang-orang yang sudah pelayanan, yang jangan sampai Tuhan memilih kebanyakan orang-orang yang tidak pernah pelayanan. Orang-orang yang di dunia pelayanan kenapa tidak dipilih? Karena kebanyakan menghakimi. Tugasnya manusia itu seharusnya sama seperti Tuhan, menyelamatkan. Amin ya. Jadi apapun yang kita lakukan karena kita mencintai Tuhan. Apapun yang kita lakukan karena kita mau perkenanan Tuhan. Amin ya. Dunia bisa melakukan apapun, tetapi Tuhan lebih lagi bisa melakukan apapun untuk memberkati manusia. Bahkan memakai orang-orang yang tidak penting atau tidak berguna bagi dunia. Itu Tuhan bisa pakai. Karena apa? Tuhan ini pemilik dunia. Amin ya. Bisa melakukan apapun. Karena kalau kita dipakai orang yang menurut dunia tidak berguna atau tidak penting, dunia akan tahu kita melakukannya bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan beserta kita. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Jangan biarkan penghakiman siapapun menjauhkan kita dari Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan, siapapun yang dari kami yang mengalami sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan mujizat daripada-Mu. Apapun yang di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan usaha daripada-Mu. Berikan kami pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha yang benar-benar mendatangkan perkenanan-Mu, mendatangkan berkat-Mu, bahkan bisa memberkati sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Kami berdoa siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau menjadi selalu berkat-Mu Tuhan selama di muka bumi ini, mau jadi orang-orang yang
rindu untuk mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan, rindu untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang mengalami masalah Tuhan, beban hidup, pergumulan hidup, persoalan hidup. Berikan jawaban-jawaban doa yang daripadamu, jawaban-jawaban atas segala masalah mereka, solusi-solusi yang daripadamu, terobosan-terobosan daripadamu, hal-hal yang baik daripadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu melimpah dalam kami semuanya. Kiranya perkenanan-Mu selalu memenuhi hidup kami. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata berada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.